Analisis penafsiran surat Ar-Rahman ayat 25 sampai 33. Pembahasan dalam materi ini disusun oleh Oktiana Khairunisa Solihah, Siti Umaissaroh, dan Yasmin Masyutoh Rismayanti. Dengan pemateri pertamanya yakni Yasmin Masyutoh Rismayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ayat surat Ar-Rahman ayat 25 sampai 27. Ayat 25 berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang berarti nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Kosakata mufradat, fa berarti maka, ayun berarti yang manakah, tukadziban yang berarti dustakan. Kemudian penjelasan mengenai ayat tersebut disebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW membaca atau mendengar bacaan ayat tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Saya mendengar jawaban lebih baik mengenai ayat tersebut daripada jawaban manusia, yaitu jawaban dari jin." Kemudian sahabat bertanya, "Jawaban seperti apakah itu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Maka tidak ada sesuatu nikmat pun dari Tuhanku yang kami dustakan. Segala puji hanya bagi Allah." Kemudian ayat yang kedua, ayat 26 berbunyi kullu man 'alaiha fan, yang berarti semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kosakatanya kulun berarti setiap atau semua, fan berarti binasa. Kemudian penjelasan mengenai ayat tersebut, kullu man itu makna aslinya adalah siapa. Tafsir dari kata man tersebut, yang dimaksud dengan siapa dalam ayat tersebut adalah manusia, jin, tumbuhan, hewan, malaikat, planet, asteroid, bintang, bulan, matahari, dan benda-benda lainnya. Kullu man 'alaiha. Alaiha mempunyai makna asli yaitu padanya. Tafsirnya ayat tersebut, kata padanya pada ayat 26 merujuk pada langit dan bumi. As-samawati wal ard menggunakan kata ganti perempuan dikarenakan nisbahnya lebih dari satu, yaitu langit dan bumi. Ibnu Katsir menukil pendapat Imam Syatibi yang mengatakan bahwa idza qara'at kullu man 'alaiha fan fala taskut hatta taqra' wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selanjutnya ayat 27 berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang berarti tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap dan kekal. Kosakata ya beko berarti tetap, kekal, wajhun berarti wajah, Rabbika Tuhanmu berarti Tuhanmu, du yang berarti yang memiliki, al-jalalu yang berarti kebesaran, keagungan, al-ikramu berarti kemuliaan. Penjelasan mengenai ayat tersebut, waya beko berarti tetap, kekal, tidak akan binasa. Wajhu Rabbika berarti Ibnu Katsir menyebut wajhun dalam ayat tersebut sebagai zat Allah. Tetapi beberapa pendapat lain seperti At-Tabari menyebut wajhun dalam ayat 27 berarti sifat Allah. Al-jalali wal ikram merupakan sifat Allah yang juga terdapat dalam Asmaul Husna. Terdapat beberapa ayat lain yang juga menyebutkan wajhun. Contohnya yaitu surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian surat Al-Insan ayat 9 yang berbunyi innama nut'imukum liwajhillah. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kemudian apakah ketiga ayat tersebut terdapat kontradiksi? Tentunya tidak, karena kesemuanya tertuju pada Allah. Sekian penjelasan dari saya.
Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan surat Ar-Rahman dari teman saya tadi, yaitu pembahasan surat Ar-Rahman ayat 28, 29, dan 30. Adapun bunyi bacaan surat Ar-Rahman ayat 28 adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini dibaca sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Nah, ayat ini mengiringi ayat-ayat tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah ayat-ayat yang menyatakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin, ayat ini selalu mengiringi ayat tersebut. Kemudian ayat ke-29 yang berbunyi yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, adapun mufradat dari ayat ke-29 ini diantaranya adalah yas'aluhu. Yas'aluhu berasal dari kata sa'ala yas'alu yang bermakna meminta atau bertanya. Yas'aluhu diikuti dengan dhamir hu yang bermakna kepunyaannya. Nah, kepunyaannya di sini maksudnya bagaimana? Yas'aluhu diartikan dengan meminta kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata as-samawat. As-samawat di sini berarti langit. Kemudian ada kata al-ard yang artinya bumi, kulla yaumin yang artinya setiap hari, dan fisyan yang artinya dalam kesibukan. Namun, dalam kitab Jalalain, kulla yaumin diartikan dengan kulla waqt. Maknanya adalah setiap waktu. Jadi, kulla yaumin dalam kitab Jalalain diartikan dengan setiap waktu. Fisa'an dalam kesibukan. Kesibukan seperti apa yang dimaksud dengan ayat ini? Nah, beberapa mufassir memiliki penafsiran yang berbeda. Seperti As-Suyuti menyimpulkan bahwa kesibukan Allah dalam mengampuni dosa, memberi musibah, memberi sakit, dan mengangkat derajat seseorang hambanya. Adapun menurut Imam Ibnu Katsir, kesibukan yang seperti apa? Yaitu kesibukan Allah dalam mengabulkan doa-doa hambanya, memberi permasalahan, memberi kenikmatan, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, walaupun memiliki redaksi yang berbeda, namun makna dari yang diungkapkan keduanya adalah sama, yaitu kesibukan Allah untuk mengurusi kehidupan makhluk dan segala penciptaannya. Adapun setelah ayat ini disebutkan lagi ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada ayat ke-30-nya. Maknanya ayat ini, ayat ke-29, itu Allah memperlihatkan nikmatnya kepada manusia dan jin, bahwasanya segala urusannya manusia dan jin itu diurus oleh Allah. Apapun yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Ketika Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan surat Ar-Rahman ayat 31, 32, dan 33. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan, yang artinya, kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. Surat Ar-Rahman ayat 31. Ayat di atas memberikan isyarat akan adanya perhitungan kelak di hari kiamat atas segala sesuatu yang telah dilakukan hambanya.
Dalam arti ayat tersebut adalah sebuah peringatan dari Tuhan kepada hamba, manusia, dan jin. Arti ayat tersebut ialah aku, Allah, akan membalas dan menghisap kalian. Ini merupakan peringatan kepada mereka. Disampaikan ulama lain, artinya ayat tersebut ialah sesungguhnya Allah menjanjikan kepada mereka yang bertakwa dan mengancam mereka yang bermaksiat. Di saat inilah ahli taat akan menuai balasan atas perbuatannya dan ahli maksiat akan menerima siksaan darinya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ayat di atas menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat, manusia dan jin lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri dari takdir dan keputusan Tuhan atas segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Namun, apalah daya mereka tidak mampu untuk melakukannya kecuali dengan keputusan dari Tuhan.